Seorang juara dunia 2 kali baru saja menyebut nama orang lain sebagai acuan kecepatan pabrikannya sendiri. Kalimat itu keluar Jumat malam di Silverstone dari mulut Francesco Bagnaia. Nama yang dia sebut bukan rekan setimnya di tim pabrikan Ducati, melainkan Alex Marquez, pembalap Gresini yang secara kontrak berada di bawahnya. Sejak Jerez, Alex Marquez membuat kemajuan luar biasa dalam hal feeling, ujar Bagnaia seperti dikutip motorsport.com. Dia sudah menjadi pembalap acuan Ducati dalam hal kecepatan. Tidak ada nada marah di kalimat itu. Justru ketenangannya yang membuat kalimat itu terasa berat. Publik membaca akhir pekan ini sebagai cerita lengan yang belum pulih, padahal yang baru saja terjadi jauh lebih besar daripada satu sesi kualifikasi yang gagal. Di dalam sebuah pabrikan, status pembalap acuan bukan gelar kehormatan, itu jabatan teknis. Orang yang datanya dipakai para insinyur sebagai patokan, yang telemetrinya menjadi standar saat komponen baru diuji, yang keluhannya paling didengar saat motor dibawa ke satu arah tertentu. Selama bertahun-tahun, jabatan itu milik Bagnaia di dalam garasi Ducati. Jumat malam kemarin dia menyerahkannya secara terbuka tanpa diminta siapapun. Mula-mula kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di lintasan di sesi praktis. Bagnaia sempat berada di posisi 4 aman untuk lolos langsung ke Q2. Lalu, dengan 5 menit tersisa, dia jatuh di tikungan 6 saat time attack keduanya. Catatan waktunya tidak pernah membaik, dia terlempar ke posisi 13 dan harus melewati Q1. Di sesi yang sama, Marco Bezzecchi memecahkan rekor lintasan Silverstone dengan Aprilia. Sementara di sesi pembuka, pagi harinya Alex Marquez yang tercepat. Spesifikasi motor yang sama dengan Bagnaia, garasi yang berbeda, hasil yang tidak sama. Pertanyaannya bukan siapa yang tercepat hari itu, melainkan di titik mana persisnya jarak itu terbentuk. Saya sangat kesulitan menghentikan motor dan saya hanya mencoba mengerem lebih keras lalu kehilangan bagian depan, ungkap Bagnaia seperti dikutip Crash. Terdengar seperti keluhan setelan biasa. Ternyata di bawahnya ada lapisan yang jarang diangkat. 3 minggu sebelum akhir pekan ini, tepat di awal jeda musim panas, Bagnaia menjalani fasiotomi endoskopik di lengan kanannya. Prosedur standar untuk arm pump di Policlinico di Modena. Operasinya berjalan lancar tanpa komplikasi. Pemulihannya tidak. Sudah 3 minggu tangan saya bengkak dan saya tidak bisa mendapatkan kekuatan, ungkap Bagnaia. Dia menjelaskan kekuatan itu masih ada di telapak tangannya, tetapi hilang persis saat dibutuhkan untuk menekan setang. Di titik inilah cerita berbelok. Bagnaia justru menolak memakai lengan itu sebagai alasan. Dia mengatakan, pembalap lain dengan motor yang sama lebih cepat, jadi saya akan mencoba melihat data mereka dan melihat apakah kami bisa memperbaiki sesuatu. Seorang pembalap dengan 2 gelar dunia baru saja mengumumkan bahwa dia akan mempelajari data orang lain untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Buat yang ingin tahu, ujung dari perebutan status acuan di dalam garasi Ducati, jawabannya keluar di sini. Subscribe ke GP Insider ID. Sekarang bagian yang jauh lebih tidak nyaman. Bagnaia menunjuk 2 area yang sangat spesifik. Saya sangat kesulitan saat pengereman, tetapi juga saat membuka gas, ujarnya. 2 kalimat itu terdengar teknis dan datar. Bagi siapapun yang mengikuti kariernya, 2 area itu justru fondasi gaya membalapnya. Masuk tikungan dalam-dalam dengan rem yang dijaga sampai titik paling akhir, lalu keluar dengan bukaan gas yang halus dan berani. Yang hilang bukan kecepatan mentah, yang hilang adalah pijakan identitasnya sendiri. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Ternyata masih ada satu lapisan lagi di bawahnya. Bagnaia tidak sekadar menjadikan data Alex sebagai pembanding. Dia sedang berusaha membongkarnya. Kami mencoba memahami bagaimana dia melakukannya, dan itu tidak mudah, ungkapnya. Kalimat itu membalik seluruh hierarki di dalam garasi. Selama bertahun-tahun, Ducati yang menyalin cara Bagnaia mengendarai motornya. Sekarang Bagnaia yang berusaha menyalin cara pembalap tim satelit. Disinilah ironinya menjadi telanjang. Alex memang menunggangi Desmosedici spesifikasi pabrikan di Gresini. Jadi soal perangkat keras tidak ada yang bisa diperdebatkan. Namun,
statusnya tetap pembalap yang terikat kontrak dengan tim privat, bukan dengan tim pabrikan, tanpa satupun hak istimewa yang biasanya menempel pada status pembalap acuan. Status itu tidak dia dapat dari meja negosiasi. Dia merebutnya lewat catatan waktu. Dan perhatikan penanggalan yang dipakai Bagnaia sendiri. Dia tidak menyebut Silverstone, dia menyebut Jerez. Artinya perpindahan status itu tidak lahir dari satu Jumat yang buruk, melainkan sudah berjalan pelan sejak beberapa seri ke belakang, jauh sebelum lengan kanannya masuk ruang operasi. Sepanjang periode itu, data yang paling menarik dipelajari para insinyur Ducati datang dari garasi Gresini, bukan dari garasi tim pabrikan. Lengan yang belum pulih hanya menjelaskan akhir pekan ini. Ia tidak menjelaskan berbulan-bulan sebelumnya. Menurut laporan media dari akhir pekan yang sama, Bagnaia juga menilai Marc Marquez sebagai pembalap Ducati paling konsisten musim ini. Sementara data pabrikan menunjukkan Alex sebagai yang tercepat. Kalau dua penilaian itu ditumpuk, hasilnya tidak nyaman untuk dibaca. Dalam pembacaannya sendiri, juara dunia 2 kali itu bukan yang tercepat dan bukan pula yang paling konsisten. Dia menempatkan dirinya di urutan ketiga pada daftar yang dia susun sendiri. Dan daftar itu tidak disusun untuk konsumsi media. Ia disusun oleh orang yang setiap akhir pekan duduk di meja teknis yang sama. Maka pertanyaan besarnya sekarang bukan apakah lengan Bagnaia akan pulih menjelang seri berikutnya. Pertanyaan besarnya adalah berapa besar perhatian teknis yang masih diberikan Ducati kepada pembalap yang pergi akhir musim ini setelah pengakuan itu terucap di depan mikrofon. Sebab pengakuan semacam ini tidak pernah berhenti di ruang pers. Ia berjalan pelan menuju ruang rapat teknis. Taruhannya ada persis di sana. Ducati sedang menyusun arah pengembangan menuju 2027 musim saat regulasi teknis besar berlaku dan kapasitas mesin turun ke 850 C. Motor untuk era itu tidak akan pernah dibentuk di sekitar Bagnaia, sebab dia sudah resmi pergi ke tim pabrikan Aprilia mulai musim itu, dan kursinya di Ducati sudah diisi Pedro Acosta di samping Marc Marquez. Seorang pembalap bisa kehilangan kecepatan selama beberapa balapan dan tetap kembali. Kehilangan motor yang dibentuk untuk tubuhnya sendiri adalah cerita yang sama sekali lain. Penilaian paling adil di sini hanya satu. Yang runtuh di Silverstone bukan lengan kanan Bagnaia, melainkan posisinya sebagai poros pengembangan. Lengan bisa sembuh dalam hitungan minggu. Status acuan tidak pernah dikembalikan oleh proses pemulihan, hanya oleh catatan waktu. Dan catatan waktu itu sekarang dipegang orang lain. Bukan tidak mungkin Ducati menyusun ulang hierarkinya diam-diam sebelum musim ini selesai, tanpa satupun pengumuman resmi. Di MotoGP, gelar juara dunia melindungi nama, bukan kursi. Bagnaia baru saja mengucapkan sendiri kalimat yang paling tidak ingin didengar seorang pembalap acuan, bahwa acuannya kini adalah orang lain, dan seluruh garasi Ducati mendengarnya.